Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari Ahidayatul Rahmah Centai dari kelompok 10 atas nama Putri Sakira dan Nur Hayati. Kami akan menyelesaikan tugas sejarah yang berjudul Usaha Mempertahankan Kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi, mencari dukungan internasional, perundingan dengan Belanda. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan misalnya dengan mencari dukungan dunia internasional dan berunding langsung dengan Belanda. Pertama, mencari dukungan internasional. Belanda dengan segala cara berhasil mendesak kekuasaan Indonesia. Akan tetapi para pemimpin dan bangsa Indonesia tidak mudah menyerah. Perjuangan untuk memperoleh kedaulatan terus dilakukan baik dengan cara perang. Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui perdekatan dengan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Negara yang mendukung Indonesia antara lain Australia, India, negara Liga Arab, dan negara Dewan Keamanan PBB. Australia. Australia bersedia menjadi anggota Komisi 3 Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia berperan membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Pembentukan Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara KTN adalah komisi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 26 Agustus tahun 1947. KTN memiliki satu tugas pokok, yaitu sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Agresi militer Belanda yang terjadi pada Juli tahun 1940. B. India. India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia yang Forum Internasional India juga mempelopori Konferensi Interasia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia. Konferensi Interasia dilaksanakan pada tahun 1949. C. Negara-negara Liga Arab. Negara Mesir, negara Lebanon, negara Suriah, negara Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia. D. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Para tokoh politik Indonesia mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang keamanan PBB pada bulan Agustus tahun 1947 berhasil mempengaruhi negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Indonesia. 2. Berunding dengan Belanda. Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, misalnya perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11-15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret tahun 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Kapal USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang disebabkan Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1947,
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mock dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus tahun 1947. Tanggal 25 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara KTN. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia. Sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Sedangkan Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amil Syarifuddin, sedangkan wakil dari Belanda adalah Abdul Qadir Wijoyatmojo. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1947 Belanda memproklamirkan garis Van Mock yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan di Pulau Sumatera. Tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Belanda juga melakukan blokade untuk mencegah masuknya persenjataan, bahan makanan dan pakaian menuju wilayah Indonesia. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen atau disebut juga Perjanjian Rom-Van-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Romroyen dimulai pada tanggal 17 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom delegasi dari Indonesia dan Herman van Royen dari delegasi dari Belanda. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian Romroyen berjalan sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta yang sedang berada dalam pengasingan di Bangka. Selain Bung Hatta, perjanjian ini juga memerlukan kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mempertegas sikap Sri Sultan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli tahun 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia dipimpin oleh Mo Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS Republik Indonesia Serikat. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia adalah 1. RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. 3. Presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif. 4. Pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. 5. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional yang terdiri dari TNI, KNL, ML Military Leutnant, dan VB Veiligheid Battalion. Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan pada 31 Juli 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Mo Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Melalui konferensi ini RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO Beijing Kunst Voor Federaal Overleg yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan
Dari kami, terima kasih.